city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you calling out, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asman Ahmad Yunis, guru di SMA Negeri 1 Kuala Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Di saat pembelajaran di kelas, ada siswa yang bertanya, "Pak, kok bisa ya Pak negara kita membuat jembatan, membangun jalan raya, membangun jalan tol, dan membangun pasar, dan memberikan bantuan kepada masyarakat? Itu semua sumber uangnya dari mana Pak?" Jadi, jawabannya semuanya ada di APBN. Secara pengertian, APBN adalah sebuah rincian yang memuat pendapatan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang disetujui oleh DPR dengan ditetapkannya melalui undang-undang. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya APBN itu memuat pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dan ditetapkan melalui undang-undang. Secara garis besar, sumber pendapatan negara itu terdiri dari 3. Yang pertama berasal dari perpajakan, yang kedua berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan yang ketiga berasal dari hibah. Sedangkan belanja negara terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, sedangkan yang kedua adalah transfer ke daerah melalui dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Jika kita melihat rancangan APBN tahun 2023, pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% dari tahun 2022. Sedangkan belanja negara dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp3.041,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2022. Dari pendapatan negara tersebut, dari sektor perpajakan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp2.016,9 triliun atau tumbuh sebesar 4,8% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak, pemerintah menganggarkan sebesar Rp426,3 triliun atau turun sekitar 16,6% dari tahun 2022. Sedangkan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Untuk belanja negara, pemerintah menganggarkan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun atau mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun 2022. Sedangkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 1,6% dari tahun 2022. Dengan kata lain, melihat rancangan APBN tahun 2023, anggaran negara kita mengalami defisit sebesar Rp598,2 triliun. Dalam penerimaan pajak, kontribusi pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan non-migas sebesar Rp873,6 triliun dan pajak penghasilan migas sebesar Rp61,4 triliun. Sedangkan penerimaan PPN dan PPNBM sebesar Rp741, triliun dan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp40 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak bersumber dari yang pertama pendapatan sumber daya alam sebesar Rp188,7 triliun,
Yang kedua, bersumber dari pendapatan PNBP lainnya sebesar 110,4 triliun rupiah. Yang ketiga, bersumber dari pendapatan kekayaan negara dipisahkan sebesar 44,1 triliun rupiah. Dan yang terakhir berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 83 triliun rupiah. Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar 993,2 triliun rupiah dan belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 1.236,9 triliun rupiah. Khusus untuk anggaran pendidikan, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, pemerintah menganggarkan sebesar 608,3 triliun rupiah dari APBN. Anggaran pendidikan tersebut diperuntukkan bagi pemberian beasiswa PIP kepada 20,1 juta siswa dan pemberian KIP kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa dan pemberian tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non-PNS. Bagaimana? Sudah paham kan? APBN melindungi rakyat membangun negeri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.